Soranya juga bisa nge-trigger banyak banget spell karena ada grok. Jadi kalaupun ada Purify-nya akan dipaksa untuk dipakai. Bagaimana dengan drop game kedua? Agak sedikit punya resiko. Yap, Dari Altrigo. Betul. Altrigo punya resiko. Kalau dari Aurora? Aurora mereka sangat stabil sekali dan mereka tinggal main sesuai dengan draft mereka sekarang. Fokus ke heavy crowd control yang mereka dapatkan. Well. Kedua tim telah bersiap dengan hero mereka jadi caster. Bersiaplah untuk masuk game kedua. Q Budi Clara Monster, Omwal dan juga Profesor KB. Tenang. Baru satu game kita lalui, masih panjang untuk hari ini. Malam ini akan menjadi malam yang panjang untuk kita. So mari kita menyaksikan untuk game yang kedua. Mampukah Altrigo menyamakan keadaan atau bahkan Aurora akan memimpin dengan 2 poin? So, dari Dinor Senayan mana tepuk tangannya? Kita berikan semangat untuk tim tuan rumah yang sedang bertanding kali ini. Aul Papulung, are you ready? Ready. Let's go. Let's go. Dan ya, melihat Grok yang sudah menjalankan job desk utamanya juga untuk langsung ngambil tembok, mematahkan dari segi pertemuan wave minion di arah tengah, itu agak membuat akhirnya dari Altrigo harus agak sedikit lebih maju ya, walaupun secara power sebenarnya lumayan cepat ya dibantu dengan adanya Chow. Yap, sementara dari Suyo sendiri ya, aktifnya di level 3 ini yang mungkin akan kedomplek banget di awal. Dan ini harus benar-benar sesuai dengan apa yang mereka planin juga. Ya, dan sebenarnya ya kalau ngelihat dari Grok yang udah langsung ngambil skill 2 kayak gini, ini bisa langsung ditabrak aja nggak sih? Kan belum ada Mighty Swing. Nggak akan ada efek knockback. Sementara kalau dari masing-masing Dragon Laner sendiri ya, dia udah balik lagi nih Ul. Ya. Konvensional. Dan akhirnya Granger muncul lagi ya. Yep. Oke, dan ini agak sedikit berbeda untuk domengnya yang biasanya kita ngeliat ada slot mau agresif dengan adanya Master Assassin, ini lebih ke tenacity juga, lebih mencari lagi bagaimana sustainability dari seorang Cloud ini dengan Emblem Fighter-nya. Tengah sendiri masih cukup santai, turun banget temponya. Terasa ya, tegangnya terasa ya. Ini antara emang tegang banget, apa emang mereka menurunkan temponya? Harusnya menurunkan tempo sih, kalau ngeliat dari keduanya kan sama-sama agresif, terutama untuk Altrigo ya. Agresif early yang biasanya mereka dapetin juga, main tabrak-tabrak aja. Dan sejauh ini agak sedikit ketahan, kita belum ngeliat tabrakan tersebut semenjak memang gold laner-nya juga kan lebih ke sabar dulu, farming dulu. Biasanya kan kalau misalkan udah bawa-bawa fighter nih, udah ikut fight juga nih di turtle yang pertama. Zoning out lah dilakukan oleh Yuzong. Wah, gila di zoningan sampai terlalu jauh. Dan dapetin Turtle Edward. 1 tahun dulu. Ini akan adalah kesempatan untuk pasukan dari tim Altrigo melakukan punishment terhadap seorang Edward. Untuk memuncul gagal didapatkan kena flicker for defensive. Edward hampir dipanis. Dan adanya Yue di sana dengan pedal effect hanya untuk menetralisir. Sayangnya, tadi tetap para pasukan dari Altrigo, mereka nggak gentar dengan takut sama Yue. Ini Sora jatuhnya sorapan ini, selamat dia jadinya tadi tuh ya. Ya, Dikit lagi di flicker. Dikit lagi, cuman gocekan dan balik lagi. Balik lagi mundur, tapi ya setidaknya untuk sekarang Altrigo mereka dapetin turtle yang pertama. Bisa jadi modal banget nih untuk bagaimana penggunaan fighter jungler untuk secure objektif. Dan bahkan nggak berhenti sampai situ, karena upaya pencurian menuju ke arah jungle-jungle yang dimiliki oleh Devon Kite ini udah mulai dilakukan juga. Sementara Light ya, belum level 4 dia nggak akan bisa tabrakin dengan ada Tectonic Charge untuk bisa membuat momentum. Cuman setidaknya ada tempo ataupun dari permainan dari Light sendiri emang benar-benar ditahan ya. Coba lihat dari tadi tuh. Tipis aja. Hampir aja Nino kena gengking nampaknya Lung di bottom lane. Aman ya. Tipis aja tadi tuh. Karena kan sejauh ini juga pergerakan dari Light sendiri emang ditahan di dalam area defensifnya doang Ul. Belum bisa nyebrang-nyebrang banget. Tadi baru masuk air sekali tuh karya Turtle. Iya. Chip ya. Iya ya. Ternyata bisa ditabrak juga kan. Oke, ini dia untuk early-nya yang masih kita lihat. Oh, Richard! Suppressor Hijumi! Crimson Baker memang sudah pop up. Nampaknya berpasukan dari tim Aurora Gaming Flip it. Mereka mungkin memancing trigger yang dimiliki dari Flicker Hijumi. Tapi Hijuminya ini masih terlalu keras kalau kita bisa bilang. Ya, dia flicker juga kan. Dan sama-sama ya ada trigger flicker juga untuk flight-nya. Sementara Arvi yang biasanya kita lihat Hunter Strike yang dijadiin dulu, tapi dia lebih ke cari lagi bagaimana bisa memanen point kill dengan langsung membuat ke arah Sky Piercer setelah Fury Hammer. Yap. Walaupun biasanya kita lihat kan dari Granger, ya Hunter Strike dulu, sepatu itu, ntar lah sepatu. Gue udah punya bawaan sepatu sendiri kok. Bener. Iya kan, baru Sky Pierce, dilanjutin lagi. Sekarang Rino ada juga Edward.
Sampai besok nggak bakal kelar sih. Benar, tapi ini bakal adu zoning sih. Tentunya dari Light dan juga Nino akan seperti apa lagi karena terlalu udah dipegang sama AE. Kalau ngomongin power zoning ini, Nino punya power yang sangat kuat. Edward di depan sana berhasil mendapatkan dua momentum. Blinker tidak dibeli dari hijau, tapi berhasil dengan Tommy. Memperoleh ada kabar besar dari tim Alterigo. Bahkan mereka harus kehilangan Yasuke bersama dengan Nino. Hijumi, Yasuke, Nino. Dan Yasuke udah paling penting di saat adu turtle, dia udah nggak bisa berbuat banyak. Dia sudah di dalam sana, Wolf. Iya, itu berat banget sih gimana caranya untuk kembalikan keadaannya juga. Di burst dengan adanya attack speed yang tinggi dari Domain Kite plus akhirnya turtle-nya didapetin sama Demon Kite. Dan ini ngebuat dari Aurora Gaming unggul lumayan banyak, Pak. Tanpa pertukaran. Ya mereka tadi jauh lebih cepat untuk bisa memberikan zoning yang begitu baik ya. Dan sekarang Strombil belum dikeluarkan. Dari bottom lane, lihat Nino mencoba untuk bertahan, tapi tidak ada Black Dragon transform. Bahkan di depan sana Strombil meninju Nino dan langsung diratakan sama tanah. Aurora Gaming Philippines bakal coba di pick out satu point kill dengan adanya live di depan sana. Well, Dragon all in. Menuju satu point kill. Skyfist teraktif. Apakah ini pertanda Arfi akan membalikan kembali keadaan? yap. Oke, Alterigo, fokus. Ingat mereka beberapa kali pernah ada dalam keadaan seperti ini, mereka tertinggal terus. Tapi one moment mereka boleh kembalikin. Gak apa-apa, Ya, relax. relax dulu, Kalau kata Nino, sabar. tenangin dulu, santai dulu. Santai dulu ya, kayak tadi udah mulai bisa nyari-nyari trade kan. Tadi dari awal agak sedikit susah. Seenggaknya ada satu poin kill lagi yang bisa diciptain dan terutama yang nge-kill ini adalah Arfi. Fatality Stack ini yang akan menjadi modal lagi nantinya sebagai eksekutor dari Alter Ego. Dan kali dari Aurora juga udah mulai nurunin dari segi temponya. Mereka nggak mau terlalu barbar. Mereka bakal coba untuk cari momentum karena lainnya lihat membuka vision dengan cukup enak. Iya. Dia nguasain banget area rivernya. Cuman Dari kan Alex terbatas. sementara itu yang Aduh. Happy birthday Arfi. Tindakan yang sangat mengerikan. Gerakan tiba-tiba gerakan tambahan ini Nino mencoba untuk membalikan kembali keadaan dengan Chowing di depan sana yang tinggal. Langsung ada sang mafia. Dan Demon Kite berhasil membuat Nino tertinggal jarak Chowing. Sedangkan itu membuka pertukaran dilakukan oleh para pasukan dari tim Alterigo. 1700 gold masih bisa mereka kejar. Kalau dia dapetin turtle, kalau mereka bisa tukar dengan Anito dan Tera Battle Lane. Tapi sayangnya purple-nya open banget. Oke, itu tadi melanjutkan apa yang tadi ingin kita sebutkan ya. Yang ingin kita jauhin banget itu adalah tempo Wah. permainan dari regional. Oh, no, one by one situation. Itu Oh, dan mereka Nah. wow, berhasil dapat satu kill. Ditukar dengan adanya dari Atlanta dan Zona, Aduh, tetapi aduh. Arfi. Aduh. Surat. Arfi harus hilang para pasukan dari tim Alterigo. Mereka kehilangan dua orang yang penting sekaligus. Nino mencoba terbalik ke kanan. Dan blessing from Dominic Keating membuat para pasukan dari tim Alterigo walaupun jatuh sekalipun harus hilang di telan bumi. Alex, seseorang yang bisa mempertahankan diri dan Yasuke udah gak bisa berbuat banyak. Double kill, bahkan menjadi poin kill yang ketiga didapatkan kalau mereka masih terus memaksa. Agresivitas yang dimiliki dari tim Alterigo ditekung, diredam oleh Aurora Philippines. Yap, ini yang begitu berbahaya. Ini yang kita sebutkan. Jangan sampai masuk ke dalam tempo permainan dari regional Filipina. Apabila masuk ya ini adalah contoh nyata yang gak banyak tim bisa selamat dulu. iya. Dihipnotis semuanya. Ini Benar-benar tinggal hipnotis karena dari tadi ini benar-benar semua agresivitas yang dimiliki oleh Alter Ego itu ditekan, itu dihabisin, itu dihilangin, itu dibungkam habis. Iya, gak diladenin bahkan juga kan. Plus, satu persatu tadi di absen gak sih? Di Jumanya dikejar-kejar, artinya juga yang mau balikin Dan damage beberapa ternyata kali main di ketangkep. swing itu ngancurin momentum loh. Buyar ya. Buyar orang mau maju atau kena lagi ya bagaimana. Bahkan tadi dari Nino nyedra gotel ya kedorong dikit jadi gak Mas. kena gitu. Oh, Alex. Gak mungkin sih kalau misalnya Alek maksa dapetin Domeng yang ada Purify doang, Aleknya hilang, Arfinya nggak bisa cover, Arfinya udah nggak punya flicker. Kelar sudah. Wih. Poin kembali, Robin terlepas sana, Federation tadi dikeluarkan, Pamil dan Bangke. membuat perpasangan dari tim Alterigo. Mereka bakal coba untuk dipukul mundur, mencoba untuk kehilangan satu turret, tapi Alterigo masih kuat dan bertahan. Tapi Nino harus ingat dengan damage yang diberikan oleh Domeng, dia udah menuju ke arah Trinity Swift dan hampir saja mencegah corrosion. Lihat damage yang diberikan dari Yasuke. Steal terhadap Lord pun gak mungkin mampu untuk Alterigo di menit ini. Berat sih buat stealnya, tapi ya ini udah mulai dikuasai perlahan demi perlahan. Gak terlalu barbar, gak terlalu agresif, tapi ya lambat laun ini mematikan untuk Alter Ego sendiri. Oke, come on Alter Ego. Dengan dua giant yang memang berhasil mereka hancurkan. Aduh. Dapetin Wah. point kill.
lawan Yasuke tersambar petir Heaven Red di depan sana. Mencoba dipukul mundur sekalipun nggak mampu. Hijume itemnya baru punya glowing. Kita lihat damage dari Arfi. Memang 3 item tapi Arfi nggak bisa ada di sana. Ya, terlalu banyak sih yang bisa tabrak ke arah Arfi-nya juga. Siapapun ini bisa. Dan kali ini Outer Minotaur tabrak. Mereka memporak-porandakan Arfi. Bahkan Arfi gak dikasih nafas sama sekali sama Nino. Karena mereka sadar 2 orang yang sangat penting, 2 side leader dari Alter Ego tersebut. Kembali Light menciptakan sebuah momen yang begitu baik ya. Sebuah positioning begitu luar biasa, tidak tertebak, dia masuk mendadak dan impact-nya serusak ini loh. Terusan itu karena lihat sekarang inner turret udah mulai dilucuti satu persatu. Feather Ice Strike zoning out saja. Feather Ice Strike yang bisa kita lihat dari tim Aurora Philippines. Ini bukan tentang instant kill. Ini poking damage dan Yue telah menunjukkan permainannya. Waktu itu melawan Alter Ego juga. Dia bakal bisa terima ditumbangkan asal tuker dengan Arfi atau Hijume 1-1. Mid laner yang cukup bantu. Tenang, riset lagi. Kali ini Aurora Gaming mereka juga tetap ya nggak ngasih kendor, perlahan juga visionnya mereka tetap akan dipegang. Jauh. Feather Ice Strike lagi-lagi hanya menjadi teror saja untuk bisa memukul mundur Alter Ego. Nino mencoba untuk menuju ke arah backline. Frontman-nya gagal termasukkan dari tim Aurora Philippines. Hanya memancing team fight. Dan ketika mereka sadar tidak ada damage dari Arfi, ini tim Aurora makin lebih memaksa. Kalau misalnya kalian sadar, ini yang biasa Alter Ego lakukan kemarin. Tapi kali ini dibalikin keadaannya. Alter Ego yang dicekik gak dikasih nafas sama sekali. Yep. Bahkan kalau emang mau head to head antara volume dari tim fight-nya sendiri ya, antara apa yang dilakukan oleh Alter Ego kepada tim lain dan yang dilakukan dari Aurora sekarang ke Alter Ego, itu jauh banget Ji. Cuman penekanannya ataupun yang ditekan dari area objektif ini yang bener-bener habis juga loh. Ini bener-bener pahit banget yang dilakukan oleh Aurora Gaming. Iya, dan Alter Ego juga masih belum menemukan jawaban gimana caranya mereka nyari trade. Yasuke bukan tipikal yang bisa move cepet juga untuk bisa jalanin lane jauh kayak tadi kan. Di bawah dia udah berusaha sendiri, tapi yang lainnya juga nggak bisa bergerak lebih banyak lagi. Dan itu masih belum cukup pastinya untuk Alter Ego bisa mengejar ketertinggalan yang sedang mereka alami. Karena Aurora Gaming ya mereka bisa aja ada dimanapun. Itu yang ngebuat dari Alter Ego juga harus lebih aware lagi dengan adanya positioning dari Light. Flicker Tectonic Charge malah sekarang ready. Oh Lord sudah ready. Kita biasa melihat trio mid yang bersinar. Tapi Aurora Philippines ini berbeda. Mereka antara roamer, mid lane, dan juga EXP. Bahkan hal di sana Flicker paling defensif. Bahkan cepat ditutup jalannya Soler serang Light. Satu poin kalau didapatkan. Cover dari Sonata nggak mampu untuk membuat tim Aurora mundur. 7.000 gold difference. Sekarang problemnya dari Alter Ego mereka nggak punya high ground pasti. Ini ya. Dan satu tembok terakhir. Ini akan menjadi benteng pertahanan mereka dan ini yang harus dipertahankan habis-habisan 7.000 loh. 7.000 bukan angka yang sedikit dan itu adalah angka yang banyak banget. Cuma setidaknya apabila mereka kembali kita berharap mungkin apapun yang bisa menetralisir itu adalah kembali late game. Oke. Sampai ke late game apakah sampai ya itu yang kita belum tahu nih. Ya late game juga kayak agak berat sih bisa di split sama Domeng. Ini terlalu banyak gitu loh. PR buat Alter Ego. Karena Alter Ego dari tadi juga nggak mencoba untuk menyerang karena mereka kebanyakan ngeladenin doang gitu loh. Serangan dadakan dilakukan oleh Aurora. Menurut gua Alter Ego tinggal tenang. Mereka relax dulu. Mereka nyamanin diri mereka. Mereka di grand final. Lupakan segalanya. Tapi kali ini terpaksa dari tim Aurora Philippines. Mereka memaksa menabrak ke arah top lane. Top lane ini dibiarkan begitu saja dengan damage dari Doming yang terlalu sakit dan bahkan melihat Rose Gold di depan sana. Untuk mendapatkan Demon Kite, ini perbandingannya bisa 1 tukar 2 atau 3 orang. Wah ini advantage mereka ada di upper bracket tentunya ya. Mereka ada break 2 hari juga. Plus ya kemarin seharian Alter Ego menjalani total 9 game berarti kan. Oke, Dan banyak lihat. yang dibaca. Light Council di kanan langsung depan Real dari DM Kite. Langsung ada sosok Edward di depan sana mengganggu para pasukan. Light menggantarkan para pasukan dari tim Alter Ego. Mencoba untuk melakukan satu poin kill. Alec yang menjadi korban jiwa. BC terbuat sangat besar. Wizard dan DM Kite. Marisi coba untuk bertahan di depan sana. Edward tahu menjadi poin kill tambahan. Tapi nampaknya Arfi gak punya kesempatan untuk bisa bertahan. Jet Sonata dikeluarkan. Tapi damage-nya masih belum cukup. Bahkan Final Racing hampir membuat hijau mental cukup. Dan bahkan base-nya menjadi
ke arah belakang. Dan Alter Ego masih bertahan. Oke, Alter Ego masih bertahan. Alter Ego belum tumbang. Alter Ego masih bisa kebalikin apapun itu. Ya setidaknya mereka masih bisa bertahan. Walaupun HP base-nya juga udah sangat-sangat low. Upaya naik ke arah high ground dari Aurora Gaming masih belum maksimal. Tapi yang akan jadi berbahaya adalah next objective. Lord, kalau misalkan memang bisa didapetin sama Aurora, tapi kalau Alter Ego paksa team fight dan mereka bisa menangin team fight, itu akan jauh lebih bisa mendapatkan nafas tambahan. Tapi pertanyaannya adalah dengan perbedaan di angka yang cukup jauh, apakah ada kesempatan itu untuk bisa kontes nih Alter Ego? Oke, kontes ya. Kita ngomongin kontes sekarang. Atau menangin team fight? Gimana caranya mereka menangin kontes kalau misalnya mereka nggak dapetin satu point kill? Dan di sini kunci dari tim Aurora. Mungkin kita sulit untuk dapetin Edward atau Domeng, tapi Yue masih possible untuk dimakan sama Alter Ego. Dan Yue dari tadi positioningnya bagus, damage dealernya besar, dan bahkan ngezoning out Alter Ego. Seakan-akan satu tetesnya mengerikan dan membuat tim Alter Ego buyar. Jadi genderang perang buat mundur ya. Yap. Oke. Satu area objektif yang begitu mengerikan lagi dan ini adalah mungkin bisa jadi penentu karena ini adalah prime time banget untuk Aurora. Concealnya terlihat. Untung Alek masih sabar tapi Jume. Crimson Bacon mencoba mendapatkan Clyde, tapi saat itu sama dari Salsa Nina menuju ke arah belakang. Yue bakal coba disaling dengan Blazing Twister. Membuat tapi oke. The power of retribution dari para pasukan Alter Ego mereka dibukam. Kehilangan Arvis sebagai damage dealer utama. Tapi Domeng kali ini damage basic attack-nya membuat Jume tidak bisa bertahan. Kali ini Donovan standing Alek gak bisa membuat Alter Ego bertahan. alah. Aurora Semangat.